Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Aminah. Saya dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi kelas B dengan NIM 18720-570. Di sini saya mendapatkan tugas ujian akhir semester genap mata kuliah statistik dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Nurul Amalia. Yang pertama yaitu saya mendapatkan tugas soal ujian, berikan data penelitian sebagai berikut, yaitu mencari persamaan regresi X atas Y, dan yang kedua melakukan pengujian atas linearitas regresi Y atas X, dan yang kedua signifikansi regresi Y atas X. Yang ketiga, cara membuat tabel ANOVA apakah regresi linear dan signifikan pada A sama dengan 0,05. Dan hitung koefisiensi korelasi dan ujian signifikasinya antara Y atas X dalam kurung R X Y. Dan yang terakhir, hitung koefisiensi determinansi antara Y atas X. Di sini ada keterangan variabel X yang kosong diberi nilai 9 dan ditambah nomor absen. Yaitu yang di kolom X ada 9 dan nomor absen saya yaitu 19. Jawabannya langsung ke persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Langsung dibuat tabel yang berisikan X, Y, X2, Y2, dan X kali Y. Di sini ada data nilainya. Lanjut ke rumus. Langsung masukkan Y sama dengan A ditambah BX. Lanjut, B sama dengan sigma XY per sigma X2. Sama dengan 759 per 2,714, yaitu hasilnya 0,2796610. Selanjutnya mencari sigma XY, yaitu rumusnya sigma XY dikurang buka kurung sigma X tutup kurung buka kurung sigma Y tutup kurung per N, yaitu 759 dikurang 134 dikali 67 per 10, hasilnya 79 dikurang 89.7.8 sama dengan 138.8. Yang selanjutnya mencari sigma X2. Rumusnya sigma X2 dikurang dalam kurung sigma X kuadrat per N sama dengan 2000,714 dikurang 134 kuadrat per N, yaitu 2714 dikurang 1,795.6, hasilnya 918.4. Selanjutnya mencari sigma Y2 dengan rumus sigma Y2 dikurang dalam kurung sigma Y kuadrat per N sama dengan 505 dikurang 67 kuadrat per N, yaitu 505 dikurang 448.9, hasilnya 56.1. Jadi A sama dengan Y dikurang BX dalam kurung 67 dikurang 0,2796610 dikali 134 tutup kurung sama dengan hasilnya minus 29,5254426. Yang selanjutnya B. Uji linearitas regresi Y atas S. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Menghitung jumlah kuadrat atau sama dengan JK berapa variansi. Yang pertama kita mencari JK dalam kurung T sama dengan sigma Y2 sama dengan 505. JK dalam kurung A sama dengan dalam kurung sigma Y kuadrat per N sama dengan 4489 per 10, hasilnya 4489. Yang selanjutnya JK dalam kurung B atau A sama dengan B sigma XY sama dengan 0,2796610 dikali 759 sama dengan 212262699. Yang selanjutnya J dalam kurung S sama dengan JKT dikurang JKA dikurang JKBA sama dengan 505 dikurang 448.9 dikurang 212,22 262699, yaitu hasilnya 156.162699. Yang selanjutnya JKG dengan rumus
sigma K sama dengan 12 per I sama dengan 1 kurung kurawal dalam kurungnya sigma Y2 dikurang sigma Y kuadrat per N. Selanjutnya tabel X diurutkan dari yang terkecil, yaitu ada X dan Y. Nilai X terdapat 6, 777, 888, dan 828. Untuk Y terdapat nilai 10, 12, 6, 7, 5, 6, 7, 4, 5. Yang selanjutnya mencari JK. Kita masukkan saja rumusnya dengan data sama dengan buka kurung 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurang 13 kuadrat per 2. Tutup kurung ditambah buka kurung 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikurang 22 kuadrat per 2. Tutup kurung ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang 9 kuadrat per 2. Tutup kurung. Sama dengan buka kurung 36 ditambah 49 dikurang 84,5. Buka tutup kurung ditambah buka kurung 100 ditambah 144 dikurang 242 tutup kurung ditambah buka kurung 16 tambah 25 dikurang 40,5 tutup kurung, hasilnya 3. Dan yang selanjutnya mencari JKTC dengan rumus JKS dikurang JKG sama dengan 156.162699 dikurang 3, hasilnya 153.162699. Yaitu selanjutnya menentukan derajat bebas atau DB beberapa varians. DBT sama dengan N, banyaknya data yaitu ada 10, DBA 1, DB atau A nya 1, DBS nya N dikurang 2, masukkan rumus 10 dikurang 2 sama dengan 8, DBG dengan rumus N dikurang K yaitu 10 kurang 8 sama dengan 2. Yang terakhir mencari DBTC sama dengan rumus K dikurang 2 yaitu 8 kurang 2 sama dengan 6. Yang selanjutnya menghitung rata-rata jumlah kuadrat atau RJK. Yang pertama RJKA sama dengan rumus JKA per DBA dengan hasil 44,9. RJKB atau A dengan rumus JK BA per DB BA yaitu hasilnya 212.262699. RJKS sama dengan JKS per DBS dengan hasil 148.162699. RJKG dengan rumus JKG per DBG sama dengan 3 per 2 yaitu hasilnya 1,5. Yang terakhir mencari RJKTC sama dengan JKTC per DBTC dengan hasil 2552711165. Yang selanjutnya membuat tabel ANOVA. Apakah regresi linear dan signifikan pada A sama dengan 0,05. Menghitung F hitung uji linearitas regresi Y atas X yaitu H0 bagi Y sama dengan A ditambah BX dalam kurung regresi linear. H1 bagi Y tidak sama dengan A ditambah BX yaitu dalam kurung regresi tidak linear. F hitungan TC sama dengan RJKTC per RJKG dengan hasil 51054,233. F tabel yaitu A sama dengan 0,05 dan A sama dengan 0,01. Menentukan FTAB dalam kurung 0,05,10 bagi 3 sama dengan 8,78 dan FTAB dalam kurung 0,01 bagi 10 bagi 3 hasilnya 27,23. Bandingkan F hit lebih besar FTAB. Hal ini berarti H0 diterima. Dengan demikian persamaan regresi Y atas X berbentuk garis linear. Yang selanjutnya uji signifikansi regresi Y atas X. H0 bagi B sama dengan 0 yaitu dalam kurung regresi tak berarti. H1.2B lebih besar 0 lebih kecil 0
dalam kurung regresi berarti F hit BA sama dengan RJK BA per RJKS dengan hasil 1432325075922. F tabel buka kurung A sama dengan 0,05 dan ya A 0,01. Menentukan FTAB dalam kurung 0,05.1,13 sama dengan 4,67 dan FTAB dalam kurung 0,01,1 bagi 13 hasilnya 90,7. Bandingkan F hit lebih kecil FTAB. Hal ini berarti HO ditolak. Dengan demikian regresi adalah sangat berarti pada taraf signifikansi A sama dengan 0,05. Dengan demikian regresi Y atas X adalah signifikan. Kesimpulan dari pengujian linear dan signifikansi regresi ini adalah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y bersifat linear. Yang selanjutnya menyusun tabel ANOVA regresi yang menyangkut tentang sumber variansi, total, regresi A, regresi BA, sisa, tuna cocok atau TC, dan galat. Di sini ada deretan DB, JK, RJK, F hit, FTAB. Dengan keterangan JK jumlah kuadrat, RJK rata-rata jumlah kuadrat, DB derajat bebas. Yang selanjutnya menghitung koefiensi korelasi dan uji signifikansinya antara Y atas X dalam kurung R X Y. Koefiensi kolerasi dan uji signifikasi koefiensi kolerasi X dan Y. Koefiensi kolerasi di antara X dan Y yaitu dengan rumus Rx sama dengan sigma XY per dalam kurung X sigma X2 dan sigma X dan sigma Y2 sama dengan 759 per dalam kurung 2714 dikali 505 hasilnya 759 per 13705,70 yaitu 1805.75. Jadi koefiensi korelasi antara X dan Y sebesar 1805.75. Uji signifikansi koefiensi korelasi X dan Y. H0.2P sama dengan 0, HI.2P tidak sama 0. Lanjut ke rumus FT hitung yaitu Rx N dikurang 2 1 dikurang R2 per 1 dikurang R2 XY sama dengan 0,62 kuadrat 13 per kuadrat 1 dikurang 0,621 kuadrat sama dengan 0,61 dalam kurung dan 3,605 dalam kurung per 0,614359 sama dengan 2,238705 sama dengan 0,7838 hasilnya 2,856. Bandingkan dengan TAB A sama dengan 0,05 dan DB sama dengan N kurang 2 yaitu hasilnya 13 diperoleh yaitu TTAB dalam kurung 0,05 bagi 13 hasilnya 1,77 sehingga T hitungan lebih besar dari TTAB atau HO ditolak. Hal ini berarti korelasi antara X dan Y adalah signifikan. Yang terakhir, mencari koefiensi determinansi adalah sebuah koefiensi yang memperlihatkan kebesaran variasi yang ditimbulkan oleh variabel bebas dalam kurung prediktor. Koefiensi determinansi sebagai kuadrat dari koefiensi korelasi dengan rumus sebagai berikut, yaitu R2XY dikali 100% yaitu 0,6212 dikali 100% sama dengan 0,385 dikali 100% sama dengan 38,5%. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel kompetensi guru terhadap variabel presentasi belajar sebesar 3,5%. Sekian pemaparan jawaban soal ujian akhir semester genap dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.